Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar, mengamankan sejumlah barang dari hasil penggeledahan di 4 rumah di Subang. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, penggeledahan dilakukan di 4 rumah, masing-masing milik Yoris, Mulyana, anggota bantuan polisi, Banpol, dan seorang perwira polisi. Dari penggeledahan di 4 rumah itu, polisi mengamankan sejumlah barang yakni telepon genggam, memory card, laptop, stick golf, dan golok. Kita amankan untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Kita cek dan uji swab ulang lagi manakala ada DNA korban di situ nanti, ujar Surawan, di Mapolda Jabar, Rabu, tanggal 1 November tahun 2023. Menurutnya, penggeledahan di rumah milik Yoris, Mulyana, anggota Banpol dan perwira polisi itu dilakukan lantaran keempatnya diduga sempat masuk ke dalam tempat kejadian perkara, TKP. Mereka itu orang-orang yang datang pada saat TKP awal. Jadi, mereka ada yang diperintahkan untuk membersihkan kamar mandi, kemudian mengambil barang-barang di sana termasuk juga mobil, katanya. Selain rumah mereka digeledah, kata dia, penyidik pun bakal memanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Hari ini kita panggil mereka untuk kita lakukan pemeriksaan di Polda, ucapnya. Penyidik Polda Jabar makin agresif menangani kasus Subang. Terbaru, kemarin, mereka menggeledah perwira Polres Subang, termasuk si Banpol yang datang ke TKP saat kejadian. Selain menggeledah rumah perwira Polres Subang, polisi juga menggeledah rumah Yoris, anak korban Tuti sekaligus kakak dari Amalia. Tuti dan Amalia dihabisi pada 18 Agustus 2021. 2 tahun berlalu, polisi menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Antara lain, Danu, Yosep, Mimin, Arigi dan Abi. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan, penggeledahan dilakukan di 4 rumah, masing-masing milik Yoris, anggota bantuan polisi, Banpol, dan seorang perwira polisi. Dari penggeledahan di 4 rumah itu, polisi mengamankan sejumlah barang yakni telepon genggam, memory card, laptop, stick golf dan golok. Menurutnya, penggeledahan di rumah milik Yoris, Mulyana, anggota Banpol dan perwira polisi itu dilakukan lantaran keempatnya diduga sempat masuk ke dalam tempat kejadian perkara, TKP. Selain rumah mereka digeledah, kata dia, penyidik pun bakal memanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Kalau dari rumah Banpol dan perwira itu apa aja yang diamankan? Kemarin ada hard disk, kemudian memory card, kemudian juga ada golok-golok yang kita amankan di TKP di tempat penggeledahan. Nanti kita coba lakukan swab ulang terhadap barang bukti itu, kemudian kita cocokkan kembali dengan keterangan dari. Sejauh ini udah ada tersangka baru kan atau saksi baru? Belum ya. Nah, kita kan masih mencocok-cocokkan nih kan semua keterangan Danu, TKP seperti apa, barang buktinya yang ada. Itu kita lakukan seperti itu. Dan kita mesti ulang-ulang lagi di TKP. Makanya sering ketika TKP itu mengulang kembali seperti apa peristiwanya kan itu. Kan barang-barang bukti kecacar di semua udah 2 tahun kan. Nah itu yang kita review ulang, kita ulang lagi di TKP seperti apa, kita bawa lagi Danu, kita undang Yoris seperti apa. Dan hilangnya sidik jari di kendaraan di mobil apa juga? Kita belum tahu hilang seperti apa, yang jelas tidak ditemukan sidik jari di mobil Alfa, sama di area kemudi, setir dan sebagainya. Pintu-pintu sudah hilang semua, kelihatan dashboardnya udah dia yang bersihkan. Rencana rekonstruksi Bang? Besok kita sudah mulai pra ya. Pra rekonstruksi ada berapa, kurang lebih 80 adegan besok akan kita peragakan. Makanya kita besok pra itu untuk kita ulang dari awal dan mulai dari warnet dia bekerja, kemudian bertemu dengan Yosep, kemudian mereka makan di pecel lele, kemudian sampai dengan TKP, kemudian peristiwa TKP. Ada kemungkinan nanti kan adegannya bisa bertambah atau mungkin ada perubahan-perubahan. Jadi besok ya untuk prarekonstruksinya, ya, bukan Kamis. Ya, kita mulai dari pertemuan antara Danu dengan Yosep seperti apa. Untuk alat golok apakah sudah ditemukan dan? Belum, so ini untuk yang Terungkap bahwa ternyata, penyidik Polda Jabar menggeledah rumah sejumlah perwira Polres Subang dan memeriksanya di Mapolda Jabar terkait kasus Subang. Tindakan itu dilakukan terkait peranan mereka dalam menangani dan datang ke TKP kasus Subang pada 18 Agustus 2021 atau pada hari kejadian. Penggeledahan dilakukan pada Selasa, 31 Oktober 2023. Tidak hanya menggeledah,
Penyidik Polda Jabar juga memeriksa mereka di Mapolda Jabar. Mereka ditanyai seputar apa yang dilakukan pada saat mereka datang pertama kali ke TKP, tidak hanya memeriksa perwira Polres Subang yang datang pertama kali ke TKP 2 tahun lalu, polisi juga menggeledah rumah Banpol yang datang ke TKP dan membersihkan TKP. Oh izin bang, bener nggak bang? Tim sekarang memeriksa salah satu anggota kepolisian juga ikut digeledah rumahnya bang, bener nggak bang? Kemarin kita panggil ke Polda, kita minta keterangan juga, karena yang bersangkutan nggak bisa datang ke TKP pada saat kejadian. Jadi kemarin kita memang panggil yang bersangkutan ke Polda. Tadi digeledah tadi bang, rumahnya bang. Terkait apa sih? Kenapa? Terkaitnya ada keterkaitan dengan kasus ini atau gimana? Kebetulan dari penyidik awal yang melakukan olah TKP aja, kita minta keterangan seperti apa TKP kondisi Polda pada saat kejadian aja. Penggeledahan itu berbeda kan bang? Penggeledahan tadi ada beberapa barang yang diamankan, tapi kita belum lihat nanti barang-barang seperti apa, karena masih dibawa oleh tim yang berbeda. Kita lihat di Polda, kita lihat di Polda. Yang anggota itu perwira ya bang ya? Perwira bang. Ya kebetulan Perwira bang. Ya. Di Polres. Oh, Polres. Keterkaitannya dengan kasus ini apa? Kenapa? Keterkaitannya. Yang awal datang ke TKP, ya. Ada yang bersangkutan datang ke TKP awal seperti apa, kita lakukan keterangan dengan hasil olah TKP. Hasilnya apa? Ada perbedaan atau seperti apa? Belum saya pelajari lagi untuk karena baru tadi malam selesai. Bang bener nggak bang isunya bang ada 11 juta bang di anggota itu bang? Bener bang? Belum ada makar segitu ya. Belum bang ya. Berkaitan dengan Banpol itu nggak sih? Ya kita beda hari juga tadi rumahnya Banpol tadi. Sulit ya. Perannya apa? Yang Banpol itu bisa di... Banpol itu awalnya kan yang membersihkan TKP, menguras kamar mandi, melakukan pintu. Kita perdalam. Ini belum belum dalam keterangannya. Nanti kita cek lagi siapa yang menyuruh melakukan seperti itu. Terus apa lagi selain menguras kamar mandi apa lagi? Nanti kita dalami. Makanya kita geledah rumahnya supaya lebih jelas lagi. Dimana tuh ada barang-barang yang apa? Bisa dipastikan dirusak sama Banpol itu bang TKP? TKP memang sudah tidak utuh ya, kita tidak bisa melakukan tapi yang jelas pada saat itu memang kondisi Pak sudah. Bang, karena ketidakutuhan itu bener nggak? Karena sempat tahun yang lalu ini diserahkan dulu ke Yoris, rumahnya itu ke Yosep, dikembalikan ke Yosep. Iya, sempat TKP diserahkan pada pihak keluarga karena kan sudah lama mungkin, jadi sempat polisi dibuka kan. Nah ini karena kepentingan olah TKP lagi, kita lakukan polisi lagi. Jadi ini kita tetapkan sebagai tempat kejadian perkara. Ya kebetulan masih ada beberapa yang masih utuh lah seperti bercak keras segala macam. Polisi melakukan penggeledahan di rumah Yoris dan Mulyana, di Kabupaten Subang, Selasa tanggal 31 Oktober tahun 2023. Yoris sendiri merupakan anak Tuti Suhartini dan kakak dari Amalia Mustika Ratu, korban pembunuhan di Kabupaten Subang. Adapun Mulyana merupakan adik dari Yosef Hidayat, salah satu tersangka dalam kasus tersebut. Penggeledahan rumah Yoris dan Mulyana, ujar Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan melalui pesan WhatsApp, Selasa tanggal 31 Oktober tahun 2023. Surawan belum menjelaskan, apa saja yang diamankan dari penggeledahan di rumah Yoris dan Mulyana. Dalam kasus ini, Polda Jabar telah menetapkan 5 orang